Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, agar setiap video baru dari GP Sakera kalian tidak ketinggalan. Lanjut. Karena pemberitaan ini cukup penting, apakah di stop atau tidak untuk kita bahas. Tapi kita harus punya rasa curiga juga, Ya. apa ini memang benar-benar murni gerakan masyarakat yang sudah bosan, ataukah ini karena mulai terbongkar? Iya, bisa jadi. Iya, karena mulai terbongkar, karena pembungkaman sebuah informasi itu banyak cara. Iya toh, Ya. banyak cara. Ada yang dia menggunakan kekuatannya, ada yang tidak dengan menggunakan opini-opini dan asumsi masyarakat yang sebelumnya itu disebar oleh para buzzer. Iya. Jadi harus berpikir betul ini, gitu loh. Tapi kalau menurut saya itu, Hmm. ini adalah kejenuhan masyarakat Pak. Ya, ini kalau saya rangkum semua dari pemberitaan dari diskusi di sini, nanti tinggal Densisen bisa memberikan tanggapan. Ya loh. Kalau menurut saya, pemberitaan itu tidak usah dibuat permintaan. Karena berita itu muncul, Mas Osi, itu ya memang natural. Gitu loh. Kalau tidak ada hal yang penting maka tidak akan diberitakan. Oke, kita bicara di sini. Ya, kita bicara di sini. Kan kita bicaranya kan di sini saja. Kita banyak media-media online, Facebook. Ini kan tidak punya kepentingan kan? Iya toh. Tapi kita menyiarkan. Tapi kalau kita lihat di televisi, itu ada kepentingan, yaitu iklan. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Tapi kenapa mereka menyiarkan seperti itu? Padahal dia harus berhitung kehilangan beberapa iklan gara-gara acaranya yang tidak menarik daripada acara-acara sebelumnya yang menarik. Nah, ini kan juga pertanyaan, gitu loh. Iya toh? Apakah sepenting itukah pemberitaan itu atau tidak? Iya kan? Nah, maka yang perlu bisa dilakukan ini adalah level kepemimpinan yang terlokalisir saja dulu yang kita berpikir. Berita di situ pun tidak akan menjadi heboh. Ya kan? Ketika kebijakan pemerintah itu bisa menyangkut kepada kepentingan rakyat. Iya. Benar. Iya kan? Atau ini kebijakan pusat. Kalau tidak ada PPKM, misal dulu ya, ini pemberitaan tentang COVID ya hanya beredar di masalah penyakit COVID. Tapi karena adanya PPKM ini akhirnya merembetlah dengan berita-berita, misalnya pedagang merasa kesepi karena adanya PPKM, terkaitlah lagi dengan COVID. Iya. Pemberitaan ya, Iya. saya katakan di pemberitaan. Kan iya toh? Iya. Penutupan masjid ini juga dihubungkan dengan COVID. Dilarangnya kegiatan masyarakat itu juga akan nanti digabungkan dengan COVID. Maka sesungguhnya berita itu tidak akan muncul ketika itu tidak ada upaya untuk mengarahkan kepada COVID. Kan itu sesungguhnya yang terjadi. Apa artinya? Jangan minta masyarakat atau wartawan untuk memberhentikan berbicara tentang COVID selama pemerintah masih membesar-besarkan COVID. Kan itu akan berhenti. Tapi ketika pemerintah itu membesar-besarkan COVID, ya memang besar sih ya. Tapi kalau ini kita merujuk kepada masalah pemberitaan dan yang lain-lain, ya caranya seperti ini. Sehingga masyarakat berkegiatan dengan berbagai macam usaha, berbagai macam cerita yang bisa diangkat terfull up oleh teman-teman media. Tapi kalau seperti ini, media tidak memiliki alasan yang lain untuk tidak mengangkat beberapa peristiwa. Kenapa? Kegiatannya nggak ada. Kegiatannya itu nggak ada yang bisa dijadikan sebuah berita.
berita. Nah, apa kita salahkan masyarakat? Sekarang gini, waduh saya di PHK gara-gara ada penyesuaian ini karena COVID lagi. Hah? Ya juga. Iya kan? Nah, kan? Oh saya sekarang dirumahkan karena COVID. karena COVID. Kan gitu toh. Anak saya tidak bisa sekolah atau tidak bisa makan karena PPKM karena COVID. Maka ya pemerintah harus betul-betul cerdas dalam mengolah ini, karena betul katanya Mas Rosi, salah satu untuk melawan COVID adalah imun, karena pada faktanya hingga saat sekarang ini belum ada obatnya. Kan ini persoalannya. Ya, karena Kan persoalannya kita ini digencar-gencarkan seperti ini, ya belum ada obatnya masih. Hanya imun saja. Imun tubuh yang bisa melawan namanya virus. Lah menurut saya ya semua terkontrol dengan pemerintah. Semua terkontrol. Saya suka dengan bupati mana itu ya, yang Sumatera ya, yang mengatakan bahwa kerumunan yang dijadikan alasan COVID itu tersebar, maka pegang itu dulu, gitu loh. Jadi pedagang-pedagang yang tidak berkerumun, Ya apa itu? kan nggak apa-apa, nggak ada masalah, gitu loh. Ini menurut saya ya. Dan saya setuju dengan pendapat bupati tersebut, sehingga dia bisa memberikan kebijakan namanya kearifan lokal. Kan dia loh. Lah sekarang pedagang, misal dulu ini kita bicara di pedagang. Pedagang kopi yang minum 3 orang. Hah? ya, Yang minum 3 orang. Ya menurut saya sih fine-fine saja. Menurut saya. Apalagi tidak duduk di tempat, beli langsung pulang. Apalagi tidak duduk di tempat beli atau kan kalau duduk ya, tapi ini kan sebuah kebijakan. Artinya begini berarti ya Bang, sesungguhnya ini juga kebijakan yang diambil itu berarti akhirnya pengaruh yang gitu ya, kan itu ya. Iya. Ini kan sekarang full tentang COVID karena tidak ada kegiatan. Iya kan? Iya. Dagangan sepi, Ya. ya karena dilarang keluar malam. Hah? Betul? Betul. Oke, jam 8, dari jam 8, jam 6 lampu sudah mati. Jadi itu. Buatlah untuk ini biar tidak berita ini tidak usah di-stop sih. Ketika banyak kegiatan, wartawan itu banyak yang bisa diberitakan. Ya. Betul. Sekarang kita mau nulis tentang wisata. Wisata mana yang mau kita tulis? Hanya yang bisa ditulis adalah wisata Eman misalnya ya, misalnya seperti Kampung Kerapu sekarang seperti kuburan karena tidak ada pengunjung. tidak COVID lagi jadi persoalan. Sekarang alun-alun Situbondo tidak layaknya seperti kuburan karena COVID. Gitu loh. Nggak ada ini kegiatan apapun. Demikian pula kalau kemarin ada kecelakaan, ya toh, itu kecelakaannya dirinci dengan bagus bahwa ada yang melanggar lalu lintas. Sekarang enggak. Sekarang karena lampu dimatikan gara-gara COVID lagi dimasukkan. Itulah yang menyebabkan akhirnya berita tentang COVID itu menjadi besar. Makanya jadi pemimpin itu memang betul-betul harus bisa melihat agar ini tidak menjadi sebuah polemik masalah. Lalu Ya. benarkah akhirnya kebijakan, misalkan salah satunya adalah dimatikannya lampu jalan, itu benar nggak Bang sebenarnya kebijakan itu? Nah di situ psikolognya. Makanya kalau kita bicara tentang imun itu adalah di dalam. Salah satunya yang berpengaruh adalah psikologi. Nah, jadi dengan kita dibuat seperti contoh gini, kita terang seperti ini, ya nyantai kan kita, Ya. tapi tiba-tiba ini terus gelap, kita bingung.
Takut ada, jangan-jangan di sana ada ini, jangan-jangan di sini ada ini, kan itu toh. Itulah yang menyebabkan akhirnya jiwa kita ketakutan. Maka itu yang selalu saya sarankan, tapi rupanya pemerintahan Kabupaten Situbondo tidak mau mendengarkan. Faktanya sampai sekarang juga gelap masih. Ada yang ngomong, Jember juga biarkan kota lain. Gitu loh. Kita jangan mencari, mencontoh kota lain karena kita harus memiliki pendirian dan prinsip yang kuat. Karena itu pemimpin. Kalau pemimpin masih menjiplak kota lain, nggak usah ada bupati di Situbondo. Hah? Sudah aja berkiblat semua kepala dinas nih di Jember ngapain? Hah? Lah ketika hal yang kurang produktif, yang kurang berpro kepada rakyat itu ditiru. Tapi ketika Jember berbenah, ketika Banyuwangi mungkin dimatikan, ketika Banyuwangi memberikan bantuan sekian puluh ribu, sekian berapa itu Banyuwangi men, kita tidak bisa menerima loh. Itu yang saya maksud. Cuman yang gampang, yang mudah, yang diterima dan efeknya kurang baik kepada kehidupan masyarakat. Jadi pemimpin itu harus berpikir bagaimana dia itu ngaca diri. Saya punya apa? Saya bisa berbuat apa kepada rakyat saya? Kalau tidak bisa berbuat apa-apa, setidaknya bantu imun masyarakat. Betul. Ya. Bantu imun masyarakat dengan buat apa? Jangan buat kita ketakutan. Jangan buat panik. Salah satunya adalah dengan membuat sebuah deskripsi tentang keadaan lingkungan. Lampunya gelap, ya toh, ambulan itu ketika di patwal sudah berbunyi sirine, ambulan dibunyikan juga. Betul nggak? Betul. Yang kedua, ketika masuk kampung, Bokyo jangan dihidupkan sirinenya. Gitu. Ini kebijakan yang bisa diambil oleh seorang pemimpin. Kalau pemimpin yang sudah mengambil kebijakan tidak akan diikuti. Sama dengan ketika presiden membuat kebijakan kalau sedang mematwal matikan itu namanya bunyi, diikuti. Ya, kuat sebagai seorang pemimpin karena kita tidak mampu untuk gelontorkan namanya dana. Meskipun ya bohong lah, seorang bupati tidak bisa mencari dana kan bohong gitu. Ya, seperti yang saya katakan relasi kita banyak untuk membantu masyarakat. Hah? Iya. Iya kan? Iya. Nah, yang kedua yang mudah saja lah, yang mudah lah tanpa bondo ini. Ya bondonya hanya bayar pajak dan itu pun dibayar oleh masyarakat karena PJU itu sesungguhnya adalah mengambil dari masyarakat pelanggan dari PLN ada sekian persen itu yang dialokasikan untuk PJU. Iya kan? Iya. Hah? Nah, caranya apa? Hidupkan PJU. Buat tenang. Iya. Syukur-syukur di alun-alun meskipun dalam kondisi oke lah di alun-alun kita matikan tidak ada masalah dulu ya, tapi alun-alun saja karena tujuannya adalah keselamatannya kan tidak ada, tapi kalau di jalan raya keselamatannya luar biasa. Syukur-syukur setiap kita kan memiliki beberapa salon di tiap pertelonnya, perempatannya. Ya buat aja lah sholawat dibunyikan atau alun-alun kita bunyikan sholawat atau kalau misalnya oke lah kalau sholawat sudah selesai apa sudah buat lagu-lagu lah agar kita happy gitu loh, agar seakan-akan ini dan bukan dalam zona perang gitu loh. Lah dari sana imun akan mulai meningkat. Buat sebuah aturan bahwa bulan dilarang menghidupkan ya sirinenya ketika sudah dikawal oleh patwal. Kawan kalau sendirian karena bulan ini tipenya tipe merah gitu loh, artinya harus hidupkan itu karena untuk membelah lalu lintas. Ya, masuk kampung sirine polisi matikan, cukup lampu saja dengan sirine ambulan matikan. Iya. Lampu saja lah cukup gitu loh. Jangan membuat ketakutan yang maka dengan seperti itu masyarakat tenang dan ada kegiatan-kegiatan di mana kegiatan tersebut bisa menjadi sebuah berita sehingga tidak melulu kepada COVID. Gitu loh. Ya. Kalau jadi pemimpin seperti itu, kalau jadi pemimpin itu harus mencari celah. Makanya selalu saya katakan, kamu jangan menunggu kamu itu kaya untuk kamu bisa berusaha. Kenapa? Karena di dalam diri kita sungguhnya sudah punya potensi. Bagaimana kita mengolah diri kita? Ya. Pak Ketum, saya nggak punya uang, saya ingin jualan kaca. Ya kalau nggak punya uang, berpartner lah. Ngajaklah kerjasama, karena diri kita punya potensi kejujuran.
Demikian pula Kabupaten Situbondo yang katanya ini tidak bisa melakukan kegiatan seperti Banyuwangi contohnya, yang luar biasa kemarin bantuannya kepada masyarakat. Ya jangan tambahi dengan ketakutan. Itu pemimpin. Sudah dia tidak bisa ngangkat nilai plusnya, nilai minusnya jangan perbesar gitu ya. Maka akan semakin jauh dan jomplang dia. Dan kalau boleh saya nambahkan, mungkin salah satu juga yang membuat imun masyarakat kita lah ya, masyarakat itu tenang. Salah satunya adalah dia sudah tenang, ada yang mau dimakan. Artinya begini, saya khawatir justru jangan-jangan penyebab salah satu imam menurun, mereka berpikir bahwa saya besok makan apa dengan betul. Makanya tadi saya akan bilang, kalau pemerintah tidak mampu memberikan kepada rakyatnya karena kemampuannya memang terbatas, minnya jangan diperbesar dengan mematikan lampu, dengan mengobrak-abrik dagangan. Jangan gitu loh. Jangan. Kita boleh menentang tapi asalkan dengan satu alasan gitu loh. Kan gitu loh. Ya. Kita boleh menentang tapi dengan satu alasan. Kalau misalnya kita ngikutin perintah dari pusat tapi rakyat kita menjadi menderita dan akhirnya karena imun turun, siapa nanti yang rugi? Bukan pusat, kita yang rugi gitu. Iya toh, Situbondo yang rugi. Maka harus berani. Seorang pemimpin itu harus punya keberanian untuk melakukan sesuatu. Jangan pernah takut. Ya. Saya, iya toh, saya ini kan juga anak buah di perusahaan saya. Saya hanya seorang manajer, di atas masih ada direktur. Tapi ketika saya harus melakukan sebuah kebijakan yang itu memang hak dari karyawan saya harus ambil kebijakan itu. Dimarahin biasa, tapi kita jelaskan. Dimarahin biasa, kenapa? Karena yang lebih penting adalah siapa yang harus kita jaga. Bukan atas yang harus dijaga. Iya toh, yang harus dijaga adalah rakyat yang memilih kita. Peduli amat dengan yang di atas. Kalau di atas sendiri tidak pernah melihat apa yang terjadi di bawah. Kalau saya milih rakyatnya dulu. Iya toh, kita banyak, makanya kita ada simulasi. Seorang pemimpin itu bisa membuat sebuah simulasi. Bagaimana kalau misalnya dulu ya, ini kita perpanjang ke jam 9 karena aturannya semuanya jam 9 kan. Jam 9 loh aturannya. Di Pergub jam 9. Hah? Coba baca ya. Di sini diturunin lagi jam 8. Tambah. Di Mendagri. Iya, di Mendagri jam 9. Saya kurang tahu, ada yang jam 9. Iya, tapi kita tidak harus mengikuti itu seluruhnya ketika kita mengevaluasi dampaknya. Nah, kalau dampak itu bisa ditangani oleh pemerintahan daerah, silakan. Betul nggak? Betul. Katakanlah memberikan penyelesaian. Iya, kalau bisa ditangani. Pedagang ini satu hari dia itu dapat penghasilan 30.000 misalnya dulu. Udah 14 hari, misalnya 20 hari, kasihlah 600.000 pada mereka. Betul. Hah? Nggak usah dagangan mereka bisa makan. Kan gitu toh prinsipnya toh. Nah, tapi ini berantai kan kemana-mana. Tapi kalau pemerintah, saya tidak mau memaksa pemerintah Kabupaten Situbondo. Saya tidak mau memaksa untuk dia itu melebihi kapasitasnya. Tidak mau memaksa. Tapi ketika kita tidak bisa memberikan kapasitasnya, maka ya kita seperti saya kepada anak-anak pemangkat. Iya kan? Ketika saya itu belum mampu memberikan pekerjaan kepada mereka yang layak, penghidupan kepada mereka yang layak, maka mereka yang ketika kerja saya larang mengikuti kegiatan kita. Bukan karena saya seorang ketum, akhirnya kamu saya paksa untuk ikut. Terus kalau dipecat, apakah saya bisa? Demikian pula ketika jadi seorang pemimpin di Situbondo itu juga harus melihat. Kalau saya buat larang kamu, terus kamu tidak makan, terus saya harus berbagaimana? Sedangkan saya tidak ada uang ini sekarang. Ya udah kamu. Cuman kita harus menggunakan pembatasan. Kedua, seorang pemimpin itu juga harus melihat dari hulu dan hilir efek dari corona ini. Apa contohnya adalah kebijakan dia kepada dinas-dinas terkait, dinas sosial, ayo gerakkan. Hah? BPBD, ayo gerakkan. Ini kan tidak ada cerita apa-apa ini sekarang. Mana BPBD bergerak? Saya belum ada kabar. Saya yakin ketika wartawannya yang pro dengan pemerintah tidak sedikit loh. Siapa?
Mana ada? Kenapa? Kenapa tidak nulis hal yang positif? Kenapa tidak nulis? Mungkin ada sesuatu. Karena nggak ada kegiatan.